Saat ini, ada banyak jenis gereja dan agama di bumi. Dan banyak denominasi gereja bersikeras bahwa doktrin mereka benar, dan bahwa mereka memiliki kebenaran yang menuntun ke sorga. Jadi, dengan mengesampingkan pikiran kita sendiri, mari kita meluangkan waktu untuk memahami apa yang dipikirkan Tuhan tentang situasi ini, dan apa yang dinubuatkannya tentang agama-agama ini yang akan muncul di bumi pada akhir zaman. Singkatnya, kita harus bisa membedakan kebenaran dari kepalsuan. Bukankah harus ada standar yang jelas untuk membedakannya? Alkitab menubuatkan bahwa sebanyak 850 denominasi akan muncul. Di antaranya, denominasi mana yang harus kita ikuti untuk memasuki kerajaan Tuhan yang kekal? Jika kita gagal menemukan jawaban, iman kita akan sia-sia. Kita tidak bisa berjalan di jalan yang benar, dan keselamatan tidak ada bagi kita. Hari ini, mari kita memperhatikan nubuat Alkitab dan melakukan yang benar menurut kehendak Tuhan. Mari kita baca Matius pasal 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Pemilik menaburkan benih yang baik di ladangnya, tetapi pada malam hari ketika semua orang sedang tidur, musuhnya datang dan menaburkan lalang di ladang itu. Ayat 26. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Siapa yang melakukan ini?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Bukankah Yesus datang ke bumi 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan umat manusia? Jadi, dalam proses menyelamatkan umat manusia, perumpamaan tentang gandum dan lalang adalah salah satu kebenaran yang sangat penting. Karena faktor keselamatan yang mutlak terkandung dalam perumpamaan ini, Yesus telah memberikan ajaran ini kepada kita. Jika itu tidak berhubungan dengan keselamatan kita, apakah Dia akan memberikannya? Tidak. Jadi, mari kita lihat adegan di mana Yesus menjelaskan perumpamaan ini. Mari kita baca ayat 34. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah siapa? Ialah Yesus." Yesus berkata, bahwa Dia menaburkan benih yang baik di ladang yaitu dunia ini, dan menjelaskan, bahwa Tuhan yang menabur benih yang baik adalah Yesus sendiri. Mari kita baca ayat 38. Ladang ialah apa? Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Ayat 39.
Musuh yang menaburkan benih lalang ialah siapa? Ialah iblis. Setelah Yesus menaburkan benih Injil yang baik di ladang dunia ini, musuh datang dan menaburkan lalang di antara benih yang baik. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Ayat 41. Anak manusia, yaitu Yesus akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan apa? Semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Dalam perumpamaan ini, Yesus berkata dalam ayat 30, "Kumpulkanlah lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar," dan menafsirkannya dalam ayat 41, "Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicampakkan ke dalam dapur api." Lalang adalah orang yang melakukan kejahatan, maksudnya orang yang melanggar hukum Tuhan dan tidak menaati firman Tuhan. Dalam ayat 30, Yesus berkata, "Kumpulkanlah lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar." Dalam ayat 41 dan 42, ada tertulis, "Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicampakkan ke dalam dapur api." Melaluinya kita bisa mengerti bahwa lalang melambangkan orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukan hukum dan ketetapan Tuhan. Melalui perumpamaan tentang lalang dan gandum dalam Matius pasal 13, kita harus mengetahui satu hal lagi yang penting. Yang menaburkan gandum di ladang adalah Anak Manusia, yaitu Yesus. Setelah Yesus menaburkan benih Injil yang baik, musuhnya datang dan menaburkan lalang di antara benih yang baik. Di sini kita bisa memastikan bahwa benih kebenaran Injil yang diajarkan Yesus pada zaman gereja awal adalah kebenaran yang paling sempurna dan lengkap. Jadi, jika kita mengetahui doktrin mana yang muncul setelah Yesus dan para rasul meninggalkan dunia ini, kita bisa dengan jelas mengetahui bahwa itu bukanlah kehendak Tuhan tetapi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh musuh. Sekarang, mari kita periksa satu hal lagi, dan baca lagi firman Tuhan. Kita bisa memeriksanya baik dalam sejarah maupun dalam kebenaran. Apakah ada ibadah hari Minggu pada zaman Yesus dan para rasul? Pada tahun 321 Masehi, Kaisar Roma Konstantinus menghapuskan ibadah hari Sabat dalam persekongkolan dengan gereja Katolik dan berbagi kekuasaan politik selama zaman kegelapan. Sejak saat ini, ibadah hari Minggu mulai mengerahkan kekuasaannya. Pada tahun 321 Masehi, Konstantinus menetapkan undang-undang hari Minggu. Sejak hari Minggu ditetapkan sebagai hari istirahat, orang yang memelihara hari Sabat mulai berkata, "Bukankah lebih baik menyembah Tuhan pada hari istirahat ini?" Ibadah hari Minggu mulai dianggap sebagai hari untuk beribadah kepada Tuhan hingga saat ini. Sebelum itu, tidak ada ibadah hari Minggu sama sekali. Yesus dan para rasul, dan murid-murid mereka, serta generasi-generasi berikutnya memelihara hari Sabat terus-menerus. Tuan ladang itu, Anak Manusia yang adalah Yesus Kristus, menaburkan benih Injil yang baik untuk menyelamatkan umat manusia. Namun, setelah itu, musuhnya datang dan menaburkan lalang untuk mengacaukan kebenaran. Itulah yang dijelaskan Yesus dalam Matius pasal 13. Dan juga dalam Lukas pasal 22, Matius pasal 26, dan Markus pasal 14, kita bisa melihat adegan di mana Yesus merayakan Hari Paskah.
Pada zaman Yesus dan para rasul, Paskah dianggap sebagai kebenaran mutlak. Dalam sejarah gereja, kita bisa melihat catatan, kami menerima Paskah dari Tuhan, dan itu tidak boleh dihapuskan. Tetapi Kaisar Roma Konstantinus memanggil para uskup dari semua gereja, dan menghapuskan hari Paskah dalam persekongkolan dengan gereja Katolik di Nikea pada tahun 325 Masehi. Dalam agenda penentuan tanggal hari kebangkitan, mereka justru meniadakan hari Paskah. Jadi, hal ini tercatat dalam sejarah kekristenan sebagai perdebatan hari kebangkitan. Adapun perdebatan tentang hari kebangkitan, aslinya dicatat sebagai perdebatan pasca. Paskah tidak mengacu pada hari kebangkitan tetapi hari Paskah. Menyebutkan tanggal Paskah, mereka justru mengaitkannya pada hari kebangkitan dan bersikeras, marilah kita merayakan hari kebangkitan pada hari Minggu. Sudah menjadi hal yang pasti untuk merayakan hari kebangkitan pada hari Minggu, karena itu adalah hukum yang telah dipelihara sejak zaman Perjanjian Lama. Namun, akhirnya, mereka menghapuskan Paskah di Konsili Nikea pada 325 Masehi. Kemudian, mereka memperkenalkan adat istiadat agama lain seperti Natal. Dalam sejarah, kita bisa melihat dengan cara apa mereka menyamar seperti domba. Yesus tahu kesudahan sejak dari permulaan, jadi dia memang tahu hal-hal ini akan terjadi. Jadi, apa yang dia katakan dalam Matius pasal 13? Tuhan itu menaburkan benih yang baik di ladang. Yesus telah menaburkan Injil berharga yang menuntun ke kerajaan sorga. Kita harus memperhatikan waktu ketika musuh mulai bekerja. Pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum. Saudara-saudari, pernahkah Anda melihat lalang di ladang gandum? Lalang lebih kuat daripada gandum. Mereka bahkan tumbuh lebih tinggi daripada gandum. Meskipun benih lalang tidak ditaburkan, mereka tumbuh secara alami. Lebih buruk lagi, karena musuh menaburkan lalang di antara gandum, berapa banyak lagi mereka akan makmur di dunia ini? Yesus telah menubuatkan bahwa akan ada lebih banyak gereja seperti lalang pada akhir zaman, daripada gereja Tuhan yang sejati. Agama Kristen juga menyerap adat istiadat agama lain, seperti penyembahan salib. Apakah ada hal-hal seperti itu sebelumnya? Tidak ada. Petrus, Yohanes, dan Yakobus telah merayakan hari Sabat dan Paskah, tetapi tidak merayakan Natal dan tidak memiliki kebiasaan makan telur Paskah. Sesuatu yang baru mulai muncul setelah Yesus dan para rasul meninggalkan dunia ini. Hari kebangkitan kadang-kadang disebut Easter. Easter berasal dari agama lain yang menyembah Dewi Eostre di Eropa. Ini bukan kebenaran murni dari Tuhan, tetapi sebuah kebiasaan agama lain, dan itu sudah diterima oleh orang-orang Kristen. Dengan cara ini, hal-hal yang berbeda dengan Injil yang ditaburkan Kristus diterima, dan sekarang semua gereja merayakannya seolah-olah itu adalah hal lumrah. Mengenai situasi ini, Yesus berkata bahwa Dia akan memisahkan umat sorgawi yang sejati dari umat palsu. Mari kita baca firman di Matius pasal 7. Pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, dengan kata lain mereka berkata kepada Yesus, 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 akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jika kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, meskipun kehidupan iman kita penuh semangat, betapa menyedihkannya kita.
Kita bisa melihat di sini Yesus sangat tegas berkata, orang yang tidak melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Ada hukum sorgawi di sorga dan hukum duniawi di bumi. Siapa yang mematuhi hukum sorgawi dengan benar? Kita perlu memikirkan hal ini dengan serius. Semua gereja beribadah pada hari Minggu. Tetapi kenapa gereja Tuhan beribadah pada hari Sabtu? Mengapa gereja Tuhan merayakan Paskah? Semua gereja lain memasang salib di atas gedung gereja. Mengapa gereja Tuhan tidak memiliki salib? Saudara-saudari, Anda pasti penasaran dengan hal-hal ini. Untuk masuk ke sorga, Anda harus penasaran dengan hal ini. Jika aku mengikuti banyak orang, aku juga akan bisa masuk ke sorga. Kalau Anda berpikir seperti ini, itu sangat berbahaya. Di sini, dengan jelas dikatakan, orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga bisa masuk ke sorga. Jika ada sesuatu yang berbeda dengan kehendak Tuhan, kita perlu memeriksa apa yang benar, bukan? Kenapa mereka tetap beribadah pada hari Minggu? Dan kenapa gereja Tuhan beribadah kepada Tuhan pada hari Sabtu? Kenapa gereja itu memelihara hari Sabat? Sementara mereka merayakan Natal, gereja Tuhan tidak. Kenapa begitu? Bukankah seharusnya Anda mencari tahu mana yang benar? Tuhan berkata, kita harus membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi kenapa mereka hanya menyebut gelar saja bukan nama waktu membaptis? Mereka berkata, aku membaptis orang ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus hanyalah gelar, bukan nama. Tetapi Tuhan dengan jelas berkata dalam Alkitab, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau begitu, pasti ada nama Tuhan Bapa, nama Tuhan Anak, dan nama Roh Kudus, bukan? Anda harus mengecek itu semua. Sebagaimana aku disuruh untuk datang ke gereja dan dibaptis, maka aku dibaptis. Pemikiran ini sangat berbahaya. Setelah mengetahui semuanya, Anda harus melakukannya. Anda harus tahu apakah ini kehendak Tuhan atau bukan. Itulah sebabnya ada tertulis, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Mari kita baca ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itu Tuhan akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Dia tidak mengenal siapa? Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Melakukan kejahatan mengacu pada pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum berarti melawan hukum, menyalahi hukum, dan tidak menaati hukum. Mari kita pikirkan apa artinya melawan hukum. Sebuah kamus mengartikan pelanggaran hukum sebagai melanggar hukum. Melawan hukum atau melanggar hukum. Yesus mengajar kita di dalam Alkitab, bahwa mereka yang tidak menaati hukum Tuhan dan melawan hukum Tuhan, tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pelanggar hukum. Mereka mengusir setan dalam nama Tuhan, bernubuat dalam namanya, dan melakukan banyak mujizat dalam namanya. Meskipun begitu, Yesus berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Itu dikarenakan mereka telah melakukan pelanggaran hukum. Hukum di sini adalah hukum Tuhan. Anda semua tahu ke-10 firman, bukan? Perintah pertama adalah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah kedua adalah, jangan menyembah patung apapun. Perintah ketiga adalah, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Perintah keempat adalah apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kita semua tahu bahwa ke-10 firman adalah hukum Tuhan.
Semua gereja lain tahu betul bahwa hari Sabat adalah hukum Tuhan, tetapi mereka sekarang mengikuti peraturan yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Jadi apa yang Yesus katakan? Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pelanggar hukum. Meskipun kamu sudah berperan menjadi seorang pemimpin gereja seperti pendeta, nabi, atau penatua, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Inilah bagian terpenting dari penjelasan Yesus tentang lalang dan gandum. Jika kita tidak bisa masuk ke sorga, iman kita tidak ada artinya. Jika kita tidak bisa masuk ke sorga, akan lebih baik untuk menikmati hidup secukupnya di dunia. Namun, kita semua sedang berjalan menuju sorga, percaya kepada Tuhan dengan keinginan untuk memiliki iman benar yang membawa kita semua ke sorga. Tuhan sendiri datang ke bumi ini sebagai manusia dan berkata, orang yang melakukan pelanggaran hukum tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang yang tidak melakukan kehendak Bapa-Ku tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu dan mengadakan perjanjian baru pada hari Paskah. Di dalam Lukas pasal 22, Yesus telah berkata apa tentang Paskah itu? Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Yesus dengan jelas mengajarkan hal ini kepada kita. Namun, tidak ada gereja yang merayakan Paskah kecuali gereja Tuhan. Bapa datang ke bumi ini dan memberitakan Paskah dan mengajarkannya kepada kita. Beberapa orang bersikeras, Paskah adalah hari ketika orang Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Jadi kita harus merayakan hari Paskah pada hari ketika negara kita merdeka. Saya pernah mendengar bahwa beberapa gereja menetapkan tanggal Paskah dengan kebijaksanaan mereka sendiri seperti ini dan merayakannya. Namun, itu bukan tanggal Paskah. Imamat pasal 23 ayat 4 menunjukkan kapan harus merayakan Paskah. Tuhan dengan jelas menetapkan tanggal Paskah dengan berkata, pada tanggal 14 bulan yang pertama, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Jadi kita tidak boleh mengubahnya dengan berkata, hari ini adalah hari Paskah, hari itu adalah hari Paskah. Sama halnya dengan hari Sabat. Tuhan memberkati hari ketujuh dan menguduskannya. Dia menetapkannya sebagai hari yang kudus. Namun, orang tidak beribadah pada hari ketujuh dalam seminggu, tetapi pada hari pertama yang tidak memiliki janji Tuhan. Dari luar, mereka telah tumbuh subur dan berkembang seperti lalang, tetapi di dalam mereka bukanlah gandum yang diinginkan petani. Bagaimana perasaan petani ketika lalang semakin subur? Dia merasa kesal dan tertekan. Itu karena lalang bukan yang dia inginkan. Jadi, dalam perumpamaan, apa yang Tuhan itu katakan kepada para penuai pada akhirnya? Kumpulkanlah lalang itu dan lemparkanlah ke dalam api. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku, lumbung sorgawi. Saudara dan saudari, ketika kita menggabungkan kata-kata Yesus dalam Matius pasal 7 dan 13, kita bisa melihat apa yang sebenarnya Yesus inginkan. Untuk masuk ke sorga, apa yang harus kita lakukan selain melakukan peran sebagai nabi, pendeta, penatua, dan sejenisnya? Pertama-tama, kita perlu mengecek diri, apakah aku sudah menerima kebenaran kehidupan yang diberikan Tuhan yang datang untuk menyelamatkan manusia? Apakah aku sedang menjaga kebenaran itu atau tidak? Ini lebih penting. Yesus telah berkata, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pelanggar hukum. Pelanggar hukum adalah orang yang melawan hukum atau orang yang tidak mematuhi hukum. Mereka memasang papan yang ada tulisan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, tetapi tidak memelihara hari Sabat. Betapa menyedihkannya. Walaupun begitu, mereka yakin bahwa mereka bisa masuk ke sorga. Mari kita baca Efesus pasal 2 ayat 19.
Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan swarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Kita harus dibangun di atas dasar iman dan kebenaran para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus, di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah, di dalam Roh. Dalam Efesus pasal 2 ayat 20 ini, tertulis, kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Apakah ada rasul yang beribadah pada hari Minggu? Adakah yang merayakan Natal? Ada yang memasang salib di atas gereja? Atau ada yang memakai kalung salib? Karena Alkitab berkata, di atas dasar para rasul dan para nabi, kita perlu mengetahui dengan benar, iman seperti apa yang dimiliki para rasul. Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada kita, kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Kalau begitu, hukum dan peraturan apa yang dipatuhi para rasul? Melawan hukum dan melanggar hukum. Itu adalah pelanggaran hukum. Mereka berkata, bukankah kami telah menjalankan peran sebagai pendeta dan nabi, dan melakukan banyak mujizat? Kami telah melakukan semua ini atas namamu, Tuhan. Matius pasal 7 memberikan gambaran sekilas tentang penghakiman Kristus di masa depan. Pada waktu itu Yesus dengan tegas berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa? Dia tidak menyebutkan alasan lain, tetapi hanya berkata, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pelanggar hukum. Aku tidak pernah mengenal kamu. Hukum Tuhan sangat penting, dan kita harus mengingatnya hari ini. Kita perlu memastikan apakah iman kita dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Yesus datang ke bumi ini untuk menyelamatkan umat manusia, bukan? Untuk menyelamatkan manusia, Dia memberitakan Injil, mengajarkannya, dan menyatakannya. Namun, gereja-gereja yang mengaku percaya kepada Yesus saat ini tidak memiliki ajaran Yesus. Sungguh mengherankan. Seperti yang tertulis dalam Injil Matius, mereka berkata kepada Yesus apa? Tuhan, Tuhan. Namun, Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi orang seperti apa akan masuk? Orang yang melakukan hukum, ketetapan, dan peraturan Tuhan dan mengikuti ajarannya. Mereka akan mewarisi kerajaan sorga. Sekarang, mari kita mencari tahu beberapa kebenaran yang telah dipelihara oleh para rasul dan para nabi. Mari kita baca Lukas pasal 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia melakukan apa? Ia masuk ke rumah ibadat. Ibadah hari Sabat adalah kebiasaan Yesus. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Dalam Injil Lukas pasal 4, Yesus memberikan khotbah tentang nubuat Yesaya dan menjelaskannya. Dalam Matius pasal 12 ayat 8, tertulis, karena anak manusia adalah apa? Tuhan atas hari Sabat. Namun, gereja-gereja yang mengaku percaya kepada Yesus sekarang ini tidak memelihara hari Sabat. Ini benar-benar mengherankan. Yohanes pasal 13 ayat 15 berkata, bahwa semua hal yang telah dilakukan Yesus adalah apa? Teladan bagi kita. Yesus berkata Dia memberi kita teladan, supaya kita juga melakukannya.
Yesus adalah Tuhan Bapa menurut Tritunggal, bukan? Dapatkah kita berpikir Yesus, Tuhan sendiri, tidak masuk ke sorga, jika dia tidak memelihara hari Sabat dan Paskah? Tidak sama sekali. Namun, dia telah merayakannya sebagai teladan, supaya kita juga melakukannya. Yesus sudah berkata, bahwa dia telah memberikan teladan kepada kita, supaya semua orang di bumi ini juga melakukan seperti dia. Kita harus mengikuti teladannya dalam memelihara hari Sabat. Para rasul terus memelihara hari Sabat, bukan? Mari kita memastikannya melalui Kisah Para Rasul pasal 17. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 2. Seperti biasa Rasul Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Setiap hari Sabat, Paulus dengan tegas bersaksi bahwa Yesus adalah Kristus. Di sini, kita bisa melihat bahwa Paulus menjadikan ibadah hari Sabat sebagai kebiasaannya, sama seperti yang dilakukan Yesus. Hukum, ketetapan, dan peraturan. Itu semua sama. Karena hari Sabat adalah hukum Tuhan, hukum surgawi, mereka memelihara hari Sabat. Semua ini adalah kebenaran yang bisa kita temukan dari dasar iman para rasul dan para nabi. Mari kita baca Matius pasal 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah, aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Apakah Yesus berkata bahwa dia akan merayakan Paskah atau tidak? Dia sudah berkata ingin merayakannya, kemudian merayakannya. Namun, Paskah yang dirayakan oleh Yesus dan para rasul, dihapuskan oleh Gereja Katolik Roma dan Kaisar Roma. Bagaimana jika kita menghapusnya dari kehidupan iman kita? Itu akan sangat bertentangan dan salah. Paskah dan hari Sabat dirayakan oleh Yesus yang kita percayai, dan juga dirayakan oleh para rasul. Yesus mengutus Petrus dan Yohanes untuk mempersiapkan Paskah. Selanjutnya, Yesus bahkan menyatakan, "Aku mau merayakannya." Apakah Yesus memberikan teladan seperti itu untuk mengirim kita ke neraka? Bukankah Dia memberikan teladan seperti itu untuk mengirim kita ke sorga? Dia memberikan teladan supaya kita mengikuti hukum sorgawi. Itulah sebabnya dalam Efesus pasal 2, dikatakan, "Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi." Maka iman yang tidak dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, adalah iman yang seperti lalang. Seperti lalang artinya palsu. Dengan iman seperti itu, kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Walaupun lalang sangat tinggi dan kuat, semakin kuat mereka, semakin tidak menyenangkan Tuhan. Petani senang ketika gandum tumbuh dengan baik dan kuat. Apakah petani akan senang jika ladang atau sawahnya dipenuhi lalang di mana-mana? Jika Anda seorang petani, apakah Anda akan senang dengan itu? Anda tidak akan pernah bahagia. Siapa yang melakukan hal seperti itu? Yesus berkata, seorang musuh melakukan ini. Tuhan tidak pernah melakukan hal seperti itu. Mari kita baca 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku, dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau, supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung, menghina kepalanya.
Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan, bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Dalam ayat 3, siapakah kepala dari setiap laki-laki? Itu adalah Kristus. Jadi dalam arti kita tidak boleh menyembunyikan kemuliaan Tuhan. Setiap laki-laki tidak boleh memakai penutup kepala selama beribadah. Di sini dikatakan bahwa kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, dan kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Tuhan. Dengan perkataan ini, Paulus menjelaskan mengapa perempuan harus bertudung. Mari kita beralih ke ayat 9. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus melakukan apa? Memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Rasul Paulus berkata, bahwa perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya. Korintus pada masa gereja awal sekarang berada di Eropa. Rasul Paulus mengirimkan pesan ini kepada gereja di Eropa. Perempuan terus menyerukan kesetaraan bagi pria dan wanita saat beribadah dengan berkata, mengapa hanya perempuan yang harus mengenakan tudung sedangkan laki-laki tidak? Kemudian Rasul Paulus menyadarkan mereka tentang hukum sorgawi. Rasul Paulus berkata, laki-laki tidak boleh menutupi kepalanya, tetapi perempuan harus menutupi kepalanya. Ini adalah peraturan gereja Tuhan selama beribadah. Perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Dia hanya menyuruh perempuan untuk melakukannya. Semua peraturan kebenaran ini didasarkan pada iman gereja awal, di mana para rasul dan para nabi melakukan pekerjaan Injil. Karena sejarah mereka masih utuh dan tercatat dalam Alkitab, kita tidak boleh menjalani kehidupan yang menyimpang dari hukum Tuhan, bukan? Kita semua harus mengikuti ajaran Tuhan persis seperti yang telah diajarkan Tuhan. Namun, selama abad ketiga dan keempat, banyak kebiasaan agama lain diperkenalkan ke gereja-gereja, setelah Yesus dan para rasul meninggalkan dunia ini, dan sangat merajalela di gereja-gereja saat ini. Itu semua membuat dunia menjadi gelap dan berpura-pura benar. Sekarang, sebagai terang dunia, mari kita memberitahukan ajaran Alkitab kepada orang yang belum mengenalnya satu persatu. Kita tidak boleh menerima teguran keras dari Yesus seperti, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pelanggar hukum." Tetapi harus dipuji seperti, "Kamu sudah bekerja keras untuk menjaga perintah Tuhan." Betapa banyaknya penderitaan, ejekan, aniayaan, dan kesulitan yang telah kamu terima. Saya berharap Anda sekalian akan berjalan di jalan yang benar, sambil mengingat bahwa Tuhan akan membawa kita ke kerajaan sorga sebagai buah yang baik. Terima kasih.